Ini kemudian menjadi tanda tanya, apakah kemudian ada lahan dari warung Stick and Stick ini yang kemudian justru lahannya awalnya dibelikan menggunakan dana-dana sedekah dari umat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalid dari channel YouTube Thaibah TV. Terungkap, lahan Darut Tarmizi bukan wakaf. Yusuf Mansur bohong soal sedekah wakaf. Jadi sudah beberapa kali ini Pak Darso Arif membahas tentang sebuah lahan yang mana kemudian di atasnya berdiri pesantren bernama Darut Tarmizi, yang mana di situ diduga kuat bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang dibeli berasal dari himpunan dana umat yang dihimpun atau yang dikumpulkan sendiri oleh Yusuf Mansur. Namun belakangan diketahui oleh Pak Darso Arif, berdasarkan penelusuran Pak Darso Arif, bahwa lahan tersebut ternyata belum ada sama sekali laporan mengenai status wakafnya, teman-teman. Jadi di sini diduga kuat bahwa setelah kemudian lahan tersebut terbeli melalui umat yang mengumpulkan uang, kemudian diketahui bahwa lahan tersebut ternyata bersertifikat atas nama pribadi dari Yusuf Mansur. Dan di sini diduga dengan kuat bahwa uang yang kemudian dibuat untuk membeli tanah tersebut, lahan tersebut, itu bukanlah uang pribadi dari Yusuf Mansur, melainkan dana dari umat. Dana yang kemudian dikumpulkan oleh Yusuf Mansur dari umat, yang mana kemudian dana tersebut umat ketahui bahwa untuk dipergunakan sebagai lahan wakaf, ternyata lahan tersebut atas nama pribadi dari Yusuf Mansur. Jika ini benar-benar terjadi, ini adalah sebuah kejahatan yang menurut saya kejahatan yang serius. Sekali lagi saya katakan bahwa seharusnya orang-orang yang merasa bersedekah atau menyumbang atau mewakafkan sesuatu melalui Yusuf Mansur ini kembali kemudian mengcross-check, mengecek apakah kemudian lahan yang mereka sumbangkan, lahan yang mereka sedekahkan, lahan yang mereka wakafkan itu benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya. Apakah kemudian dana-dana yang mereka sumbangkan, yang mereka setorkan melalui Yusuf Mansur yang dalam hal ini sedekah atau wakaf, itu apakah dipergunakan sebagaimana mestinya atau justru dipergunakan secara pribadi oleh Yusuf Mansur? Karena terus terang teman-teman, kalau ini benar-benar terjadi, maka ini adalah sebuah kejahatan yang serius. Karena memanfaatkan kebaikan orang, kemudian menjual agama dalam tanda kutip, atas nama sedekah, atas nama wakaf, atas nama kemudian berbagi dan segala macam yang sering dipresentasikan, yang sering diceramahkan oleh Yusuf Mansur. Namun kemudian uang-uang harta tersebut, lahan wakaf tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah satu kejahatan yang serius. Sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa sampai hari ini Yusuf Mansur belum menjelaskan kemana sebenarnya sedekah-sedekah umat dialirkan. Kemana sebenarnya lahan-lahan wakaf itu dia pergunakan, itu untuk apa segala macam, tidak jelas. Kalau dalam setiap podcast Yusuf Mansur sering mengatakan dia punya ribuan pesantren. Itu di mana saja pesantrennya? Kok ketika kami menelusuri bersama Pak Darso Arif di daerah Yogyakarta, daku-daku yang diakui yang mempunyai nama Darul Quran, PPPA Darul Quran, itu semuanya kebanyakan kemudian kosong, kebanyakan kemudian sudah tidak berfungsi. Adapun yang kemudian masih berfungsi, itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak terikat langsung dari Yusuf Mansur, tidak mendapatkan biaya dari Yusuf Mansur gitu, tidak mendapatkan biaya dari daku pusat. Artinya mereka tidak terkoneksi gitu, hanya memiliki nama PPPA Darul Quran karena sempat kemudian didatangi oleh Yusuf Mansur, karena sempat kemudian terafiliasi. Namun belakangan ketika kemudian Pak Darso Arif menelusuri itu, kebanyakan dari Darul Quran tersebut sudah tidak terkoneksi dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Hanya bernama saja PPPA Darul Quran. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang ketika melihat Darul Quran di daerah-daerah, entah di Jogja atau dimanapun itu akan mengira bahwa itu adalah pesantren milik Yusuf Mansur. Ternyata tidak. Jadi sekali lagi ketika kemudian Yusuf Mansur mengatakan, yang paling saya ingat itu di podcast Dahlan Iskan, dia mengatakan dengan jelas di sana bahwa dia punya ribuan pesantren. Ternyata itu hanyalah sebuah kebohongan belaka, teman-teman. Mari kita simak video dari Pak Darso Arif Bakuama. Saya bacakan ulang. Terungkap, lahan Darut Tarmizi bukan wakaf. Yusuf Mansur bohong soal sedekah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Ini yang kelima kalinya saya mau menyampaikan informasi terkait dengan lahan Yusuf Mansur seluas 7,2 hektar
di Karudampit, Sukabumi, yang di atasnya berdiri Pondok Pesantren Darut Tarmizi. Video pertama sudah saya publish di sini, judulnya Yusuf Mansur minta sedekah sawah produktif atas nama Darul Quran, tetapi di atas lahan sawah produktif itu, sedekah sawah produktif itu, berdiri pondok pesantren yang dinamakan Darut Tarmizi, punya Yusuf Mansur dulu juga. Di situ saya lampirkan video pertemuan saya dengan Kepala Desa Karudampit, Iip Firdaus. Video kedua, saudara-saudara, saya berikan judul Simsalabim, lahan Darut Tarmizi jadi milik pribadi Yusuf Mansur. Saya mendapat informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang menyebutkan bahwa sertifikat lahan tempat berdirinya Darut Tarmizi itu adalah sertifikat atas nama Yusuf Mansur pribadi. Video ketiga, saya mencoba untuk menakar nilai aset Yusuf Mansur yang berada di Karudampit itu. Dihitung oleh saya dengan informasi yang saya kumpulkan dari masyarakat, aset itu nilainya tak kurang dari 30 miliar rupiah. Video keempat, saya beri judul sedekah wakaf Daku Argo Techno, Yusuf Mansur campur aduk antara bisnis dan sedekah. Nah, saudara-saudara, saya review sedikit. Di awal pengumpulan dana untuk membeli lahan di Karudampit itu, selalu Yusuf Mansur dan teman-temannya itu memakai judul sedekah wakaf sawah produktif, sedekah dan wakaf. Kita tidak tahu berapa banyak uang yang telah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur dari program ini yang menyebutkan sedekah wakaf. Sertifikat tanah itu sudah atas nama Yusuf Mansur. Apakah tanah itu memang dibeli sepenuhnya dari uang sedekah dan wakaf yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur dari masyarakat, atau memang uang pribadi dia? Itu informasinya belum bisa kami kumpulkan. Yang pasti sertifikat tanah itu sudah atas nama Yusuf Mansur. Saudara-saudara, selain Yusuf Mansur, ada beberapa komponen Darul Quran juga yang membuat tulisan, membuat publikasi bahwa lahan yang kemudian belakangan dinamakan Daku Argo Techno itu adalah wakaf. Dan tidak hanya di Karudampit, tapi ada di beberapa lokasi. Kalau menyebut wakaf, saudara-saudara, maka kalau seseorang itu menjadikan lahan dia atau aset dia, rumah dan lain sebagainya, kalau itu diwakafkan, maka yang berhak mengeluarkan sertifikat wakaf itu adalah Kementerian Agama tingkat kecamatan, atau yang selama ini Kementerian Agama tingkat kecamatan, atau yang selama ini kita kenal dengan Kantor Urusan Agama atau KUA. Kemarin hari Selasa tanggal 8 Juli, saya punya kesempatan mendatangi kantor Kementerian Agama Kecamatan Karudampit atau Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karudampit di Karudampit, Sukabumi. Di sana masih pagi hari, jam 9 pagi saya sudah di sana, dan alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Denny, kepala KUA-nya atau Kepala Kementerian Agama Kecamatan Karudampit. Kemudian saya juga dipertemukan dengan Pak Zainal namanya, staf di kantor itu yang mengurusi masalah wakaf. Saudara-saudara, bapak-bapak di Kementerian Agama Kecamatan Karudampit itu memang sudah akrab dengan pihak Darut Tarmizi maupun Yusuf Mansur Darul Quran. Beberapa acara itu yang pernah dipublikasikan lewat video-video mereka, baik Yusuf Mansur maupun Darut Tarmizi, itu memperlihatkan kehadiran pihak Kantor Urusan Agama Karudampit di Darut Tarmizi. Nah, saudara-saudara, kalian saya di Kantor Urusan Agama Karudampit itu diterima baik oleh Pak Denny dan Pak Zainal yang mengurusi masalah wakaf. Bertanya saya soal ada atau tidak arsip sertifikat wakaf yang dikeluarkan untuk Darut Tarmizi maupun Darul Quran yang berada di Karudampit. Dan ternyata Pak
Zainal bagian wakaf itu awalnya dia mengatakan bahwa dia akan mencari arsipnya atau mencari dokumen-dokumennya. Namun sampai batas waktu yang saya tunggu, itu memang mereka tidak menemukan arsip atau file-file menyangkut wakaf Darut Tirmizi atau Darul Quran yang berada di Karudampit ini. Sampai pada kesimpulan saya dan bapak-bapak di kantor urusan agama Karudampit ini, kami sampai pada suatu kesimpulan bahwa memang Darut Tirmizi maupun Darul Qurannya Yusuf Mansur itu sama sekali belum pernah mengajukan permohonan wakaf atau meminta sertifikat wakaf kepada Kementerian Agama Kecamatan Karudampit di Karudampit. Dengan demikian, saudara-saudara, walaupun dari awal pengumpulan dana Yusuf Mansur untuk menguasai lahan itu diberi judul atau diberi label sedekah dan wakaf, namun sampai hari ini di Kementerian Agama Kecamatan Karudampit belum ada sama sekali sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Karudampit untuk Darut Tirmizi maupun untuk Darul Qurannya Yusuf Mansur. Ini memperkuat sertifikat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang menyebutkan bahwa lahan itu sertifikatnya atas nama Yusuf Mansur. Saudara-saudara, berikut ini video saya share di sini perbincangan saya dengan Pak Denny dan Pak Jainal, dua orang penting di KUA Kecamatan Karudampit tentang sertifikat ada atau tidaknya sertifikat hak wakaf Darut Tirmizi atau Darul Quran di Karudampit ini. Saya dalam perjalanan pulangnya sempat mampir sebentar di Darut Tirmizi untuk melihat dari dekat sekali lagi tentang keberadaan Darut Tirmizi milik Yusuf Mansur di Karudampit itu. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video yang berikutnya. Insya Allah saya akan memberitakan di sini soal daku Ardo Tekno yang pernah digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur dan teman-teman dia di Darul Quran. Bagaimana keadaannya? Insya Allah saya punya waktu untuk memperlihatkan kepada kita semua di sini. Terima kasih sudah melihat video saya, sudah memperhatikan video saya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polang pondok-pondok pesantren yang di di bawah Darul Quran. Salah satunya Darut Tirmizi. Ya. Pak, saya bantu tulang saya. Wakafnya gimana ya? Wakafnya saya tuh baru di sini tuh. Iya. Jadi belum tahu lagi apa wakafnya Darut Tirmizi itu. Satu wakafnya. Yang apa? Ada kata jenazah. Jenazahnya. Nanti sama Pak jenazah saya tanya. Oh iya. Apa lagi yang lain? Itu aja saya mau lihat wakifnya dan nazirnya aja. Oh. Luas wakafnya berapa? Oh iya. Meter. Nanti bagian yang ngurus administrasi wakaf, kebetulan penghulu-penghulunya lagi ada kegiatan. Ya. Sibuk terus ya kalau di KUA sih ya. Iya. Itu kan wakaf ya Pak ya? Ya kemungkinan wakaf sih, saya belum bisa memastikan wakaf atau tidaknya. Perlu pengecekan data kan. Jadi tapi kalau kemungkinan berarti mereka belum pernah mengajukan sertifikat wakaf kayak kita cek dulu aja datanya. Tadi informasi awal Bapak udah ke Tirmizi dulu belum? Oh belum. Belum. Nah, informasi umumnya aja bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Dari pihak Tirmizi itu di website dia. Kalau Bapak maksudnya kapasitasnya? Saya mau menulis soal beberapa pesantren Tirmizi Darul Quran. Di antaranya Darul Tirmizi. Kalau di Wanayasa itu kan wakaf. Yang di Cikarang wakaf betul. Kalau di Cipondo itu apalagi kan itu lebih dahulu. Kalau dulu memang Darul Quran ini teh. Sekarang yang awalnya perubahan awal dari Tirmizi. Konon katanya usulan kepengurusan dari sananya juga sudah berubah. Kalau wakafnya mereka belum pernah ajukan di sini itu dapat sertifikat. Kalau wakaf
mungkin peruntukannya nanti yang mengusulkannya ini nggak tahu, perlu pengecekan dulu apakah mengatasnamakan Yayasan Darul Quran atau yang lain, atau memang yayasan yang baru Darul Tarmizi ini. Kalaupun ada di sini tercatat sepertinya masih yang dulu. Yang dulu, bahwa yang dulu ada. Kita cek dulu ya. Saya cek dulu. Iya. Saya kesini. Berarti belum ada sertifikat wakaf kan? Sepertinya begitu. Belum. Berarti belum ada KUA di sana dicatat KUA Pak? Belum. Jadi sebenarnya informasi kita sudah cukup gitu Pak. Udah cukup bahwa memang bukan sertifikat wakaf. Tapi kan saya harus lebih menguatkan lah. Saya kesini minta izin jangan sampai ada benar tapi ya ternyata ya asetnya memang nggak ada. Belum ada. Oke. Padahal terima kasih banyak. Siap, Pak. Jenal pamitan. Jenal. Pak, makasih banyak ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selasa tanggal 8 Juli 2025 jam 10:10 masih pagi. Saya berada di Karudampit di depan Darul Tarmizi lagi. Ya. Baru beberapa menit yang lalu saya ke kantor urusan agama Kecamatan Karudampit. Saya bertemu dengan kepala KUA-nya dan bagian wakafnya Pak Denny dan Pak Jainal. Semuanya saya meminta informasi soal wakaf lahan Darul Tarmizi ini. Ternyata mereka sama sekali tidak memiliki akses soal wakaf Darul Tarmizi atau lahan yang di atasnya berdiri Darul Tarmizi. Kepala KUA dan kepala bagian wakafnya kepada saya mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapat permohonan wakaf atas nama Darul Tarmizi maupun atas nama Darul Quran. Inilah Darul Tarmizi yang awalnya disebut sebagai sedekah wakaf, tapi sertifikat wakafnya tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Karudampit. Ini bersesuaian dengan informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi bahwa lahan tempat Darul Tarmizi berdiri adalah milik Yusuf Mansur dari sertifikat yang mereka ajukan sebagai syarat izin operasional. Di sini kemudian menimbulkan kecurigaan teman-teman, karena informasi awal yang didapat oleh Pak Darso ini adalah tanah wakaf gitu, dan mungkin sepengetahuan warga di situ itu adalah lahan wakaf. Karena memang seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, di negeri kita ini, bahwa lahan-lahan seperti itu tidak terlalu mendapat pengecekan yang serius. Tidak pernah kemudian ada, mungkin ya, agak jarang kemudian orang-orang menelusuri apakah kemudian lahan ini benar-benar sertifikat wakaf atau bagaimana gitu. Apakah kemudian status lahan wakaf atau bagaimana gitu. Karena mungkin ya orang di situ kemudian jamaah-jamaah yang menyumbang, yang mensedekahkan hartanya, yang mewakafkan hartanya, mungkin mengira bahwa itu adalah lahan wakaf. Lalu kemudian ketika ditelusuri ternyata itu adalah sertifikat Yusuf Mansur. Siapa yang tahu teman-teman? Siapa yang tahu? Siapa yang kemudian mau bersusah payah kemudian menelusuri itu kalau bukan Pak Darso Arif teman-teman? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa jangan sampai kemudian lahan-lahan yang dimiliki atau bersertifikat atas nama Yusuf Mansur selama ini, yang mungkin juga ada sebagian dibangunkan untuk kemudian perusahaan atau bisnis pribadi dari Yusuf Mansur, jangan sampai kemudian lahan-lahan tersebut itu dibeli menggunakan dana umat teman-teman. Lalu kemudian di atasnya berdiri bangunan atau properti bisnis pribadi teman-teman. Karena terus terang sekali lagi saya katakan bahwa di waktu lalu Yusuf Mansur sering sekali kemudian mengumpulkan uang sedekah, sering sekali kemudian mengumpulkan orang-orang untuk menyumbang untuk lahan wakaf, tapi kemudian untuk kemudian proses penggunaannya
itu masyarakat tidak ada yang melihat, tidak ada yang kemudian mengawasi. Jangan sampai kemudian Yusuf Mansur mengumpulkan dana dari umat lalu kemudian dibelikan lahan yang mana itu tadi tujuannya untuk lahan wakaf, ternyata sertifikatnya atas nama pribadi. Selang beberapa tahun kemudian justru bukan dibangunkan bangunan yang bersifat sosial, tapi kemudian dibangunkan bangunan yang bersifat pribadi. Salah satu contohnya adalah bisnis pribadi. Ini kemudian menjadi tanda tanya, apakah kemudian ada lahan dari warung steak and shake ini yang kemudian justru lahannya awalnya dibelikan menggunakan dana-dana sedekah dari umat, teman-teman. Itu yang menjadi tanda tanya sampai hari ini. Hanya Yusuf Mansur yang kemudian bisa menjawab pertanyaan itu. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak, Joni kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, sorry kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak, bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.